zaman perang Diponegoro 1825 25 sampai 1830. 5 menit ya. 1825. 5 tahun ya Lontong. 1825 1830 Lah, iya. perang Jawa, perang It- Diponegoro. Itu kan 1825 sampai 1830 itu 30 menit lagi kan 19. Iya, Lah, saat iya, adzan Isya. Hmm. Saya sampai berani mendeklarasikan sebagai anak ideologis Gus Dur. Anak ideologis Gus Dur. Jadi saya ini sering mendapatkan kepercayaan untuk memandu acara beliau di Jawa Timur, keliling sama keluarga, sama beliau. Sampai saya ini pernah pagi sampai sore disuruh banyol supaya jamaah nggak pulang, karena Gus Dur itu ada di Lombok. Bertemu lagi dengan saya Cak Lontong di Tokoh Kelontong. Siapa yang kelontong pasti tokoh, siapa tokoh pasti kelontong. Kali ini boleh tepuk tangan. Kali ini kita kedatangan tokoh yang bukan kaleng-kaleng. Karena ini kardus-kardus. Saya memanggilnya, kalau memanggil akrabnya dengan Abah Jadi. Maturun. Sugeng rawuh di Tokoh Kelontong. Ini Ini kita mengundang Abah Jadi karena kita menganggap Abah Jadi ini salah satu tokoh di dunia komedi Jawa Timur khususnya, Surabaya wabil khususnya, dan nasional Pak, secara umum. satu kehormatan Cak Lontong bisa hadir di podcastnya Cak Lontong ini. Loh, saya yang terhormat sampai datang ke sini. Saya Cak Lontong, bener Cak Lontong. Ini Bener. Saya ini siapa sih gitu loh? Siapa? Abah Jadi. Kan tadi sudah saya sebut kita mengundang Abah Jadi. Iya. Loh, ini Abah Jadi toh? Iya. Kita keliru ngadu. Siapa saya lu? Iya, memang kelasnya beda ya. Sehingga saya bingung untuk menanggapi Oh semuanya. iya. Kelasnya beda, saya Ini sering Cak Lontong. bolos. Sehat ya? Sehat walafiat Cak Lontong. Sehat walafiat. Demikian juga pemirsa semuanya. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat. Tapi satu hal yang tidak pernah terlepas dari Abah Jadi itu ciri khas penampilannya. Oh, Iya kan? Apanya itu? Clip on. Makanya clip on. Clip on itu kalau syuting. Oh, kalau syuting. Biasanya yang nggak pakai Cak Nah, Lontong. saya sering ketemu kalau syuting, jadi kayak nggak, maksudnya jelas orang pasti langsung kalau melihat kopiah yang seperti ini dan dipakai oleh Abah Jadi, ini udah jelas ya Abah Jadi. Iya, Ya kan? karena yang lain nggak berani pakai yang seperti ini. Iya, betul. Karena ini kalau buat sembahyang itu nggak bisa. Karena secara teknis mengganggu. Mengganggu nyundul bokongnya sing ngarep. Oh, jadi miring. Iya, saya harus miring gitu. Jadi kalau sujud nggak terpenuhi dengan dahi, ini harus nempel. Harus tuh. nempel. Sampai kalau miring berarti pipi yang nempel. Saya nggak nyangka loh. Cak Lontong bisa menguasai masalah-masalah ibadah seperti Belas ya nggak mungkin. Boleh cuma. Jadi ini peci khusus untuk apa? Tampil atau tiap hari pakai gini juga di rumah? Enggak, ini hanya untuk khusus untuk kita menghidupi anak istri. Oh, ya ampun. Menghidupi anak istri. Melalui profesi ini, Iya. penampilan ciri khasnya. Sejak kapan ini? Karena dulu ya kira-kira ya kemerdekaan lah ya. Saya belum pernah lihat Abah Jadi pakai ini. Iya. Itu memang saya sejak kemerdekaan belum pernah memakai ini. Tetapi kita kalau flashback ke depan, Ke belakang, flashback itu ke belakang. Flashback, namanya juga back, flashback itu ke belakang, ke depan flash front. itu kan orang umum itu. Iya kan. Zaman perang Diponegoro 1825 25 sampai 1830. 5 menit ya. 1825. 5 tahun ya Lontong. 1825 1830 Lah, iya. perang Jawa, perang It- Diponegoro. Itu kan 1825 sampai 1830 itu 30 menit lagi kan 19. Iya, Lah, saat iya, adzan Isya. Ya, jadi saya memakai kopiah ini. Ini asalnya dari China. Ini aslinya kopiah model gini dari Cina.
Ya, namanya kalau di Cina itu Haya Xiongko. Tiongkok. Ini Cina itu kita sebut Tiongkok. Iya. Kalau kopiah di sana itu Xiong. Xiongko. Lah orang sini sulit mengucapkan melafalkan Xiongko. Akhirnya Songko. oh diambil praktisnya. Iya. Songkok. Songko. Jadi ini hasil istikharah dari Al-Maghfurullah Gus Lutfi. Gus Lutfi itu sih. Gus Lutfi itu pimpinan Mahatibi ingkang ya 100 hari yang lalu insya Allah beliau sudah kapundhut. Oh, siap. Saya siap, dulu siap. ngaji di sana. Oh, gitu. Beliau istikharah karena kalau peci yang biasa, songkok yang biasa dipakai oleh pejabat-pejabat kita, beda dengan songkok yang dipakai oleh Cak Lontong. Saya pendek kalau saya biasanya. Ye. Pendek, saking pendeknya kadang-kadang nggak saya pakai. Ya, karena sering dipakai tambah tipis itu, tambah pendek. Nah, Iya. akhirnya menemukan istikharah beliau itu kalau yang biasa dipakai oleh pejabat kita itu ketika kita di Arab Saudi, di Mekah, Madinah, Riyadh itu orang ketemu pasti bingung ini Oh. Indonesia atau Malaysia. Oh, bingung identitas. Iya, karena sama, Sama. ukurannya sama, warnanya sama. Maka Ini beliau- aslinya pakaian aksesoris khas mana jadi pertanyaan? Malaysia apa Indonesia? Iya, akhirnya beliau istikharah. Ya sudah kalau begitu hasil istikharah beliau 17 cm. Oh, ditetapkan tingginya Tingginya saja yang ditambah 17 cm, 17 Agustus, tuh. Oh, 17 Ramadan, mengambil dari 17 rakaat. Ini tadi kan mau ditanyakan Cak Lontong, makanya saya jawab dulu. Enggak, saya nggak mau tanya itu belas saya nggak mau tanya. Tapi akhirnya nggak tahu. Iya. Justru inilah terjawab sebelum ditanyakan. Oh, Oh, itu lebih bagus. iya, kan? iya, saya tidak mau merepotkan orang untuk bertanya. Iya. Begini. Ya udah silakan jungkap aja, saya tak mau lantai. Ya gak enak wong ini toko kelontong. Loh, yang penting kan yang disampaikan itu informasinya diterima masyarakat. Kalau saya nggak tanya juga nggak, saya nyawan teknya. Ya, itu malah saya memberikan kesempatan pada pengurangan etos kerja. Iya. Bagaimana seorang lontong kok malas-malasan seperti itu? Dan Padahal ini dilihat tokoh orang nggak enak. Lah, itu loh. Toko kelontong, Lah bukan kok lontong, lontongnya lele ya. bukan lontong ke toko. Wah. Nggih. Nah, itu bicara masalah kopiah. Nggih. Jadi itu ditetapkan seperti itu. Mulai saya pakai 2010 ketika 2010. Jawa Pos mengadakan Sri Mulat manggung keliling. Sri Mulat, oh saya dengar itu 2010 saya pernah. Ya Allah, Saya nggak pernah ikut ini jauh jaraknya dengan sekarang. Cak Lontong bisa mendengar. Nah, ini pembohongan Cak. Jenengan harus ungkap, jangan sampai jenengan dosa karena pengucapan yang salah kontrol. Jadi gini ya. Ya, Jadi ini sejarahnya adalah ini berasal dari Cina, Tiongkok. Sesuatu yang tidak benar itu disebut biohong kalau di Jawa. Nah, orang kita biar mudah melafalkan, makanya bohong. bohong, ye. Siongkok, songkok, biohong, bohong. Ya. Nah, ini mumpung ingat sebelum jauh ngobrolnya lagi, kan sekarang Abah Jadi itu disebut juga Imam Besar Pelawak Indonesia. Ya, begini Cak Lontong, saya ini Si Gembala Sapi. nah itu sudah pernah dibawakan oleh grup-grup lawak yang kuno, yang terdahulu. Zaman dulu. Iya, itu memorabilia bagi pelawak-pelawak senior kita. Otomatis itu. Iya. Kalau ada kata-kata saya ini mesti langsung nyambungnya ke. Iya, Karena kalau anak zaman sekarang Gen Z nggak tahu lagu itu, nggak pernah dengar. ya karena nggak tahu gembala sapi. Heeh. Nah, Nah ini kita mau membahas apa ini? Imam besar tadi loh kok menyebut dengan Imam Besar Pelawak Indonesia. begini Cak Lontong, ketika Cak Lontong melontarkan kata-kata si gembala sapi, itu ada hubungannya dengan imam. Karena Imam itu adalah pengembala. Ini banyak yang belum tahu. ini banyak yang belum tahu atau ini baru nemu. Ini dua hal yang berbeda loh. Ya, ya. Jarang saya menjumpai pewawancara seperti Cak Lontong ini. Menyulitkan untuk orang bisa menjawab. Itu tadi loh cerita Iya. menyebut dengan Imam Besar Pelawak itu terinspirasi dan mulainya seperti apa? Iya.
2018, sebelum 2018. Persis hampir kira-kira 8 tahun setelah Sri Mulat keliling tadi berarti. Kan itu 2010. Iya, jadi 2018, sebelum 2018 saya ini sebagai pengagum Gus Dur. Saya sampai berani mendeklarasikan sebagai anak ideologis Gus Dur. Anak ideologis Gus Dur. Jadi saya ini sering mendapatkan kepercayaan untuk memandu acara beliau di Jawa Timur, keliling sama keluarga, sama beliau. Sampai saya ini pernah pagi sampai sore disuruh banyol supaya jamaah nggak pulang, karena Gus Dur itu ada di Lombok. Gus Dur posisi di Lombok, terus Iya. ini ada acara Di Surabaya, di Masjid Muhammad Cengho. Oh, belum hadir ini Gus Durnya. Belum hadir, Terus, padahal hadirin Jamaah jamaah udah sudah nunggu. sampai jam 7. Mestinya Gus Dur jam 10 sudah datang. terus Sampai jam 1 belum datang. belum datang. Keterangannya di Lombok. Saya kira di Jalan Lombok, Surabaya. di Surabaya daerah Iya. Bagong. Ngagel. ini bagi yang mungkin ini kan pemirsa ini kan bukan untuk Surabaya dan Jawa Timur, Iya. ini seluruh Indonesia nonton. Di Surabaya itu ada namanya Jalan Lombok. Iya. Itu daerah Bagong. Betul. Itu ngagel. Nah, betul, nggih. Nah, jadi dari Jakir Iya. itu lewat jalan yang persis di pinggir sungai, Iya. itu ketemu Bagong. Nanti perempatan Bagong itu kalau lampu merah berhenti. Lampu merah. Iya. Saya masih nunggu apa lagi ya. Ternyata lampu merah. Berhenti. Kalau lampu hijau Jalan. jalan. Luar biasa. Jadi Ternyata di saya Lombok Mataram. saya menyampaikan ya bayangan saya di Lombok. Ternyata di Pulau Lombok. Ya, ketika kemudian 1 jam sampai jam 2 nggak datang, protes jamaah. Mulai gelisah. Gelisah. Cak, bojok sama iku. Iki nang masjid, Cak. Muji wong akeh dosa iki mulai jam 7 iki. Itu suara-suara dari jemaah Sampai yang translate merasa ini kan gelisah. apa Indonesia. Iya. Jadi kalau panggilan orang Jawa Surabaya itu manggil, kalau di Jakarta mungkin Bang, kalau di sini Cak. Nah, gitu. Itu panggilan pada sampean berarti waktu itu. Iya, Cak. Cak, jadi ini udah jam berapa? Gus Dur kok belum datang? Aku mau gak ngomong ngono. Saya tadi nggak bilang gitu. Lah emang ini yang bilang saya kok bukan sampai ya? Maksud saya tadi saya Oh, diterjemahkan. Cak. Iya. Oh, iya, coba Ojo bilang. bojok, Oh, Cak. sudah ini. Iya. Cak, jangan bohong, Cak. Ini di masjid, bohong banyak orang, dosa sampean. Ah, bagus. Gitu. Padahal bohong walaupun tidak di masjid tetap Tetap berdosa. Kecuali bohong yang menyelamatkan nyawa seseorang, itu Boleh. boleh, diperbolehkan. Boleh. Karena dulu pernah ada cerita. Iya, wah, iya tuh. Iya, monggo Yai. Lo enggak, banyak dulu itu ceritanya, enggak usah diceritain. Oh, cerita banyak ya zaman dulu. Iya toh? Iya. Masa kita mau ceritain habis waktu Iya, ini. iya. Itu kayak lomba. ya. Lomba tapi nggak dicari juaranya Nah, ini. jadi karena saat itu Terus? ada imam besar yang mengolok-ngolok Gus Dur, ya kan? Oh, di masa itu. Di masa itu. Saya tahu itu, saya tahu itu orangnya. Yang dimaksud saya tahu. Iya. Terus kaitannya dengan ini Iya, apa? ya, karena sudah tahu ya saya nggak akan Saya ngomong. yang tahu orangnya tapi kaitannya belum tahu. Ya, maka nggak usah saya sebut namanya. Oh, Nggak sudah usah. tahu kok. Ya, saya udah tahu. Saya Nah. yang tahu aja juga nggak nyebut. Apalagi yang belum tahu, nggak mungkin gitu Bener. loh. Nah, saya ini Cak Lontong sampai Gus Dur tidur di mana kalau di Surabaya, saya ini nunggu beliau tidur. Oh, nemenin sampai beliau tidur. Iya, beliau di ruang tidur, Sampai nunggu. saya ada di terasnya begitu. Oh, begitu beliau tidur ngasih tahu sampean, Cak, saya sudah tidur lah, sampean bisa pulang gitu. Nah, ini yang orang nggak akan bisa percaya Cak Lontong. Nggak mungkin orang tidur itu kemudian ngomong, Cak, aku sudah tidur. Oh, sudah tidur kan? Nah, gitu loh. Hebat ya berarti. Iya. Apa nih yang hebat? Ya enggak. Jadi saya yang melihat beliau tidur. Iya. Begitu loh. Begitu sudah, Iya. boleh saya tinggal. Jadi menyatu. Iya. Moderasi beragamanya Gus Dur, kemudian humanisnya Gus Iya, Dur, benar. itu Pluralis. pluralis Gus Dur itu apa
menusuk relung jiwa hati saya. Sampai akhirnya saya ini merasakan ini yang cocok dalam hal beragama. Saya sebagai muslim, cara beragama Islam yang benar ini ya Gus Dur. Maka saya kemudian ketika ada orang-orang imam besar mana itu mengolok Gus Dur, terus saya sedih. dalam hati itu ikut sakit ya, Sakit saya. merasa tidak terima istilahnya. Nah, karena itulah kemudian ini harus ada yang bahasa, harus ada sesuatu sikap yang harus saya tunjukkan. Kalau imam besar seperti itu, kata-katanya provokatif, kemudian sering mencaci, mengolok, memfitnah, menghina, rasa-rasanya ini bukan prototipe seorang imam. Betul. Akhirnya saya kemudian memberanikan diri. Pertama kali itu yang saya hubungi Siapa? itu Cak Dery, Bang Dery. Ketua Paski Saat itu ketua Paski nasional ya. ya, karena saya sebagai maksudnya ini yang dimaksud adalah Bang Dery Sudarisman dari Empat Sekawan. dari terkenalnya Empat gitu. Sekawan. Ya. Saya mohon izin Mas Dery, kalau toh kemudian saya memakai satu gelar imam besar pelawak Indonesia itu mengagetkan, saya mohon izin kepada sampean sebagai ketua Paski, Persatuan Artis Seniman Komedi Indonesia saat itu. Beliau kemudian mengizinkan. Ya. Monggo gitu ya. Itu sudah secara internal keorganisasian nggak ada masalah. Saya kemudian ke guru besar UNER. Guru besar UNER. Iya. Guru besar apa ini? Guru besar ekonomi. Bisa disebutkan? Iya. Sudah almarhum beliau. Almarhum. Yaitu guru kebangsaan saya, Bapak Cuk Kasturi Sukiyadi. Pak Cuk Sukiyadi terkenalnya. Pak Cuk S Sukiyadi. Iya. Cuk K Sukiyadi. K-nya tuh Kasturi. Ketika beliau saya sampaikan sebagai guru kebangsaan, beliau langsung, ini satir yang luar biasa. Saya dukung, Cak. Teruskan, lanjutkan. Sampai kemudian saya diajak bertemu ke Kapolresta Surabaya. Waktu itu masih Bapak Sandi. Pak Sandi. Kapolresta Surabaya. Iya, waktu itu. Iya. Cak Lontong kenal, tahu begitu. Ya. Kan tadi diinformasikan. Hanya mengulang saja. Iya. Iya. Mengulang kan harus benar, kalau mengulang salah kan. Iya, kalau mengulang salah ya kasihan yang pertama bicara kan, dianggap, menanggung dosa. Dianggap salah juga. Iya, gitu loh. Dan beliau sekarang ada di Mabes, ya kan. Apa kata beliau waktu itu? Iya. Karena ya begini, si Pak Cuk ini nggak puas. Ikut. Pak Cuk ikut Pak Cuk mendampingi. iya, memperkenalkan. Ya ini, Cak Jadi ini imam besar pelawak Indonesia. Karena ada imam yang tidak sesuai dengan harapan kita. Saat itulah kemudian saya berani memproklamirkan imam besar pelawak Indonesia dan delalah. Delalah ini adalah kata-kata atau idiom yang hanya berlaku di daerah-daerah tertentu, khususnya di Jawa Timur. Delalah itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu apa? N delalah. Pakai N. Kalau sudah N itu enggak delalah. Delalah itu dalalah. Delalah itu kok secara kebetulan. Nah, kebetulan dalam arti positif, bukan kebetulan dalam arti negatif. Delalah. Iya kan? Iya, betul. Sesuatu yang tidak direncanakan, tapi klop dengan sesuatu itu akhirnya delalah. Delalah, betul. Saya tidak akan mungkin kemudian bisa menolak itu, karena saya ada di acara tokoh kelontong. Apa kata Cak? Lontong. Nah, maka dari itu, maka dari itu saya merasa ada barokahnya ini. Pembelaan saya atas nurani saya kepada Gus Dur. Saya dihubungi oleh
timnya Mbak Alisa Wahid. Oh, putri dari Gus Dur. Ji, untuk memandu acara Haul Gus Dur yang ke-9 di Ciganjur. Ciganjur Jakarta Ji. ya, di kediaman beliau. Ji. Nah, saya berangkat sama putri saya karena ini penghargaan bagi saya. Nah, Itu waktu ditelepon oleh timnya Mbak Alisa itu perasaannya gimana? waduh sudah Enggak, saya tanya perasaan yang telepon. Yang telepon sampai itu perasaannya gimana? gini. Cak Lontong ini kan berhadapan sama saya. Oh. Nggak mungkin Cak Lontong bertanya perasaan yang ada di sana. Berarti sampai nggak tahu perasaannya yang telepon, nggak tahu kan? Iya, nggak tahu karena ya udah ada. jawab aja nggak tahu gitu. Oh iya. Gini Cak Lontong, kalau saya ini sudah jelas menjawab nggak tahu, kenapa ditanyakan? Gitu loh. Nggak tahu. Jangan membuat orang kemudian malu Cak Lontong. Gitu loh. Orang yang telepon tadi. Iya, loh enggak saya. Saya yang malu. Kok nggak tahu? Nggih. Tokoh datang ke Lontong kok nggak tahu itu? Nah, iya apa? Apakah salah mengundang? Nah, Layak disebutkan tokoh. Nah, ini dipertanyakan ketokohannya. Iya. Supaya tidak seperti itu, maka kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana perasaan sampean ketika dapat telepon undangan untuk di Haul ke-9 Iya. Gus Dur di Sudah sini? clear ya, ini Clear. perasaan saya. Perasaan jenengan. Perasaan saya sangat penuh sukacita. Alhamdulillah, puji Tuhan Astungkara. Sesuatu yang, ya Allah, ini yang pingin. Saya sering memandu acara beliau di Jawa Timur, Nggih. tetapi belum pernah di Jakarta, Nah. belum pernah di rumah beliau, Terus, belum terus. pernah berhadapan dengan keluarga beliau, belum pernah ada di sekitar masyarakat beliau, belum pernah disaksikan oleh banyak orang se-Indonesia, belum pernah disaksikan oleh banyak orang yang pecinta Gus Dur. Belum pernah ya Lontong. Jadi banyak belum pernah ya. Lu tadi belum pernah. Iya, karena saya belum pernah ke sana, Cak. Iya. Gitu loh. Sampai akhirnya itu mendadak nggak antara telepon sama acaranya itu hari hanya. Mendadak ya. Akhirnya berangkat langsung. Enggak. Mendadak dalam hitungan Ya, hari. hari begitu. Cukuplah persiapan ya. Iya, jadi ketika saya ke Juanda menunggu Loh, kan boarding. ke Ciganjur, kok pas Juanda? Iya, Ciganjur itu Oh, maksudnya mau terbang ke Jakarta Iya. lewat Juanda. Ciganjur itu masuk wilayah Jakarta Selatan. Selatan. Jagakarsa. Jadi kita sudah mengetahui cara berpikir Cak Lontong, ya kan? Orang mau nggak mau. Ini ya saya yang Oh, mohon maaf ya. Bukan tokoh kejadi Galajapo. Ini jadi tokoh kelontong. Kelontong. Dan ini tokohnya jadi kelontong. Jadi saya berangkat ya karena saking senengnya ketika saya di Juanda menunggu boarding itu saya beli ya. Oh, bahaya. Gaya saya. Minum ke restoran di situ. Biasanya saya bawa minuman dari luar. Ini minum pesan di situ, maksudnya pesan di restoran. Ambil di restoran yang Di ada di bandara dalam. itu? Iya, di dalam Nah, bandara. terus. Saya beli minuman botol. Mineral apa? Enggak, sari deli. Oh, Ya, sari deli. minuman. Berkaitan dengan pesawatnya mungkin ya. Loh, kok bisa? Pesawatnya waktu itu delay. Iya, delay. Enggak. Nggak ada hubungannya, Oh, ya. iya. Nggak ada. Nah, pikir nunggu pesawat delay, minum sari delay. Pikir enggak ya? Enggak. Saya saking bahagianya, kaget putri saya. Loh, kok beli di sini bang? Oh, apa mau MC acaranya Haul Gus Dur. Oh, iya. Minum Sari begini. delay tadi. Iya, Dingin minum. pasti karena dari kulkas. Iya, minum. Ini bener ini, bukan mengada-ngada ini. Posisi minum tuh di depan kasir Iya, sambil bayar. iya Atau- sambil bayar. Betul, saya berdiri, bener. Saya minum, itu nggak bisa lepas, Cak. Loh, kok bisa? Ini bener saya katakan, nggak bisa lepas. Saya mau ngomongkan malu. Jadi ketika diseruput, disedot, itu kemudian ini Oh, iya. Bener. Jadi gini, kalau ini secara hukum fisika itu bisa dijelaskan. Itu antara dua benda ITS, yang berbeda. ITS. Itu ada gaya adhesi, ada gaya kohesi. Betul. Nah, ketika jenis yang itu kan berbeda, ini Iya. pasti dari apa packingnya itu kan dari kertas dilapisi. Aluminium. Nah, kemudian kan ini kan kulit, Iya, itu kan kulit. berbeda jenis. Iya. Ketika itu terjadi Iya. interaksi, Iya. maka ada gaya tarik
Betul. Nah, akhirnya Betul. yang lebih Iya. secara tekstur lebih Mm-mm. lembut Mm-mm. itu pasti yang tersedot. Iya. Berarti ini saya menggambarkan apakah benar waktu itu kejadiannya, mohon maaf ini, bibir yang atas ini mendelep ke lubang itu. Benar, Pak. Ah, Benar, itu benar. bisa dijelaskan. Saya paham itu. Benar, Peristiwanya benar. saya paham. Oh ya BAP. Iya, benar. Jadi Terus ditarik itu rotok sakit Iya, benar. sekali. Oh. Karena itu aluminium. Iya, Jadi benar, benar. botol itu ada Iya, aluminiumnya. iya. Terus dibuka. Dibuka begitu. Ini Langsung, iya. nyangkut. Lah, Dan itu Anda tahu, itu kalau digambarkan di mobil saya, Iya. ini kayaknya lubangnya segini. Iya. Itu kalau bibir kesedot, masuk kesedot, Heeh. di dalamnya itu lebih ombok gini. Iya. Jadi ditarik susah. Ditarik susah. Bener. Saya tahu ngalami sama. 3 kali. Makanya saya bisa cerita persis. Iya. Karena saya lebih sering. Ya. Karena sakit, perih. Iya. Waduh, Gak enak lah. aku gini, ini luka. Ya apa besok Mau ngensi. ngensi. Akhirnya saya berupaya santai ya, sambil menyut. Loh kenapa, Pak? Apa? Jalan-jalan sini. Ini kan di tempat duduk. Saya bawa. Ya apa sih? Gak bisa nih. Ini ditarik. Lora ini. Akhirnya saya balik lagi, memberanikan diri. Wah. Karena saya tertawa malu. Ini kan ditekan. Ternyata ketika ditekan, ini lepas sendiri. Nah, seperti saya katakan tadi. Jelaskan. Ilmu fisika. Ketika lubang Iya. kemudian ini masuk melebar di Iya. dalam, itu kalau tekanan dari dalam itu lebih besar, maka Iya. dia akan mendorong keluar. Nah, betul. Prinsipnya gitu. Ketika saya tertawa itu, ini ketekan. Langsung. Ternyata lepas. Iya. Wow, saya rasanya. Wah, akhirnya begitu saya ambil masukkan lagi. Udah tahu caranya, tekan lagi lepas. Gitu. Ya, ini pesan dari Cak Lontong. Sesuatu kejadian yang tidak mengenakan, walaupun sudah berpengalaman, jangan diulang. Ya. Gitu. Nah, akhirnya saya berangkat. Itu sari delay-nya dibawa. Banting. Iya, jengkel saya. Gitu loh. Ini gara-gara kamu. Iya. Sempet tegang lah. Tegang sudah. Berangkatlah ke Berangkat Jakarta. sana, kemudian saya juga didampingi oleh Dr. Alsastro Ngatawi. Oh, itu asistennya Gus Dur. Iya. Ajudan. Semalam juga sama Bu Sinta dan keluarga untuk besoknya itu gak dibersihkan. Besoknya supaya bisa perform yang maksimal. Alhamdulillah. Ya, lancar. Dari situ kemudian saya memberanikan diri. Kalau sebelumnya itu mungkin soft launchingnya Imam Besar Pelawak Indonesia, di saat itulah di Haul Gus Dur yang ke-9 2018 itu saya launching secara besar begitu kepada publik Imam Besar Pelawak Indonesia, karena saya saat itu disaksikan oleh Mbak Maimun, almarhumah Mbak Maimun. Saya membawa kenapa Gus Dur ini disebut Bapak Kemanusiaan. Karena beliau punya punya anak 4 putri-putri. Ya, ini bertepatan dengan surat An-Nisa, surat yang keempat. Surat tentang wanita, tentang perempuan, suratnya keempat. Putrinya juga 4. Diawali surat atau ayat pertama An-Nisa itu, ya ayuhan nas, hai manusia. Itu Roma Irama. Karena itu, manusia. Nah, itu, hormati ibumu. nah, al jannatu tahta aqdamil umat. Yang melahirkan Itu tadi bahasa Arab, ya kan? Artinya, Artinya tentu saya tidak akan menyampaikan di sini. karena ini beda Bukan. momen atau Ya karena saya hanya apal Arabnya. Biar mereka aktif waktu untuk mencari tahu apa yang disampaikan Imam Besar Pelawak Indonesia tadi artinya apa. kalau al jannatu tahta aqdamil umat, Imam Besar Pelawak Indonesia yang mengartikan kesombongan. Saya ini sama Cak Lontong. Siapa Cak Lontong?
Saya yang tanya. Iya gitu. Artinya saya menghormati beliau, menghormati Cak Lontong. Iya. Gitu loh. Nggak mungkin saya menunjukkan kebolehan saya. Gitu loh. Nanti kesannya jadi gimana Iya, gitu. makanya jangan sampai tiba atau memasuki rumah orang itu Anda merasa wah, Wah. itu nggak menghormati. Ya kalau bisa memasuki rumah orang jangan wah tapi lu. Jadi begini, kalau Anda memasuki ke rumah orang, katakan Cak Lontong, Anda jangan bilang aku lemper. Jangan. Oh, jangan. Karena itu salamnya. Salam saya, Ya, itu. salam lemper. Nah, itu ya. jangan. Anda harus ambil yang bawah. Iya, iya. Nah, ini namanya tawadu. Kawan. Nah, jadi begini Cak Lontong, ketika saya merasakan bahwa Maimun sampai begini, ada apa di YouTube-nya kan ada itu. Waktu mendengarkan sampai Iya, saya merasakan, ya Allah, ini karunia yang luar seperti biasa. restu walaupun tidak diucapkan Iya, beliau kan. mantuk-mantuk begini beliau. Nah, disaksikan Pak Mahfud MD juga. Pak Mahfud. Nah, maka ketika saya membuat menulis buku yang ke-6, Ya, memang sekarang sudah berapa buku yang ditulis? yang sekarang ini 7 buku. Yang Oh. terakhir itu 59 Puisi, 59 puisi. Aku lupa lagi. Apa? Mau bawain? Iya kan ada tulisan Cak Lontong di situ. Oh iya, aku juga lupa Lupa. ngingetin. Gak apa-apa, nanti kita undang lagi, ngobrol lagi. Tapi jangan lupa bawa bukunya. Nanti khusus kita datangkan untuk membahas buku-buku yang sudah pernah ditulis. Wah. Oleh apa jadi ada 7 kan? Betul. Nah itu nanti kita di next berikutnya Iya. tokoh Kelontong Iya. akan undang lagi khusus membahas buku-buku Iya, yang Anda tulis. 7 buku itu saya minta satu bukunya itu ada 5 episode. Jadi ketika 7 kan 35. Nah ini makin banyak, makin jelas hitungannya. Hitungan perkaliannya. 7 kali 5, 35. Ya, cocok Jelas itu, itu. jelas itu. Nah kejelasan itulah yang saat ini kita belum pernah gampang mendapatkan ya. Tapi kalau di sini semuanya pasti jelas. Nah, karena itu saya merasa ini apa ya, semesta mengizinkan lah Ya, gitu. penting. Nah, dari situ kemudian saya juga teringat Gus Dur pernah saya minta untuk memberi doa. Jadi waktu peresmian dekat dengan sini, peresmian Museum NU. Yang meresmikan Gus Dur 2004, saya yang memandu acara beliau bersama dengan almarhum Cak Sidik Wibisono. Sidik Wibisono itu tokoh ludruk Jawa Timur. Gitu. Itu namanya Iya. ada kuis ding tak tong dulu. Nah, ya Jadi grupnya namanya ding sama tak sama tong. Iya. Ding tak tong. Ingat ya dulu? Ingat. kuis Iya, ding Cak tak tong. Pendi itu. Cak Pendi Nah, yang bawain sama Dintak Tong. ya itu. Iya. Ya jadi. Nah, dari situ kemudian Gus Dur itu memberi doa, saya minta Gus, saya ini pelawak, mohon doanya supaya berkah untuk keluarga, untuk kemanusiaan, untuk bangsa dan negara. Akhirnya diberi doa oleh beliau. Nah, doa itu kemudian membuat saya melawak itu ternyata tidak boleh slapstick. Slapstick. Nah, itu Tidak harus slapstick maksudnya. iya, tidak harus slapstick. Karena yang slapstick itu murah. Katakan mendiskreditkan seseorang, mengolok-olok seseorang. Slapstick itu jangan mungkin ya Anda menganggap bahwa slapstick itu sesuatu yang berupa perilaku tingkah laku, tapi slapstick itu juga ada slapstick yang verbal. Betul. Itu tadi mengolok-olok orang, menjelek-jelekan, itu slapstick dalam bentuk verbal. Nah, itu mestinya yang menjelaskan saya. Karena saya yang mengucapkan slapstick itu. Gitu loh. Cak Lontong yang mengelaborasi. Memang kadang-kadang saya merasa tokoh. Loh, jangan merasa tokoh. Ini pemirsa. Ini salah satu yang kita patut tiru dari seorang Cak Lontong. Apa itu? Beliau ini tokoh tapi jarang. Kayak warung. Tokoh tapi kayak warung. Itu toko. Oh iya, toko. Ini tokoh. Tokoh pakai H. Iya. Berarti hoko. Iya. Iya. Jadi
Dari Ini situ. ngomongnya kemana-mana, padahal kita di sini aja loh ya. Loh, iya. Kok bisa ngomongnya kemana-mana gitu. Ya karena kecerdasan kita. Oh, iya. Ada neuron. Oh berarti sudah mulai wah ini. apa? Oh jangan. Nah itu tadi kecerdasan kita. Nah artinya ketika Bahwa saya manusia lah kita ngomong ini, kita itu sebagai manusia itu punya kecerdasan Nah. neuro apa itu? neuroscientific Oh kecerdasan neuro, tingkat Ya, neuro ya. jangan kemudian menganggap pelawak itu tidak menggunakan otak Ya benar. ini. Nah dari situ Cak Saya Lontong, setuju ini. Statement ini setuju. Jadi kita mengingatkan bahwa jangan pernah ada anggapan bahwa melawak itu nggak menggunakan otaknya. iya, Profesi pelawak dianggap nggak menggunakan otaknya untuk berprofesi. Jangan salah. Justru banyak pelawak yang harus mutar otak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu malah bener-bener. Ya kan? enggak, bukan itu. Bukan memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan. Oh, bukan. Memutar otak untuk memproduk humor, Kreativitas. kreativitas, Ya, ya. proses kreativitas itu harus Menggunakan otak. otak. Ya, ya. Nah. Munculnya dari itu. Otak itu ada disebut otak kanan dan otak kiri. Lah, betul. Ada bagian tengah namanya unyeng-unyeng. Nah, unyeng-unyeng itu kata orang Jawa itu Iya. indikasi. Iya. Katanya anak atau Iya. kalau kita melihat anak ya, konteks anak. Iya. Anak terutama anak laki-laki, Iya. unyeng-unyeng lebih dari 2. Unyeng-unyeng, bukan unyang-unyang. Bahasa Unyeng-unyeng. Indonesia enggak. Oh, bahasa Indonesia. Unyeng-unyeng bahasa Bahasa Jawa. Bahasa Indonesia Indonesianya bukan unyang-unyang. Oh. Apa bahasa Indonesianya unyeng-unyeng? Ya pusaran rambut. Susah ya, enggak ada Iya, sebutannya. iya, ini Jadi, kita kuis. katanya- Nanti siapa Ya. yang bisa menemukan Ah, bahasa Indonesianya unyeng-unyeng? Nah, silakan kirim jawaban ya, komentar ya di kolom komentar. Iya. Bahasa Indonesianya unyeng-unyeng itu apa? Bagi Anda yang silakan jawabannya ditulis di Iya. komentar, kolom komentar. Iya. Siapa yang bisa menjawab dengan benar, maka Anda berarti tahu. Katanya unyeng itu semakin banyak semakin nakal. Iya, Katanya dulu gitu kan. Ya. Wah, pantesan anak susah diatur, unyeng-unyengnya 3. Gitu. Padahal nggak ada pengaruhnya. Nggak ada Nggak urusannya ada. sebenarnya Iya, itu ya. Itu hanya Tapi karena ngomong-ngomong, apa jadi unyeng-unyengnya berapa? ya nggak perlu. Saya satu sebenarnya unyeng-unyeng itu lebih merepotkan hairdresser, penata rambut. Semakin banyak unyeng-unyeng itu rambutnya semakin susah diatur. Hairdresser. Berantakan. Iya. Kalau orang unyeng-unyengnya cuma Iya. satu, rambutnya itu gampang rapi. Iya. Kalau banyak sini dipotong pendek, Iya. kan pas unyeng-unyeng ini nggak bisa dipotong, orang dia rambutnya tidur semua Iya, gini kan. ada- Semakin unyeng banyak kan bingung ini mana yang dipotong. Nah, itu. Akhirnya dipotong bagian leher. Nah, jadi ketika Cak Lontong menyampaikan akhirnya dipotong bagian leher. Ada dulu kalau sulap tontonan di pasar malam Iya. potong leher. Iya. Sulap itu ya kan? Iya, betul. Ada pernah nonton? Saya nggak pernah itu. Aduh. Iya. Terus saya tanya siapa, saya juga nggak pernah. Jadi begini. Jadi potong leher itu kan orang sepintas mengatakan serem, Sadis. enggak. Cak Lontong tidak bicara sadisme. Cak Lontong hanya kepingin menyampaikan potong leher itu dalam artian potong sesuatu keburukan yang ada pada Tuh. kepala Anda. Nah, jadi Anda apa? saat ini berada di acara. Itu saya. Saya merasa apa ya? Itulah Exciting. exciting. Oh, exciting itu main Enggak itu loh, apa seneng itu loh. ya exciting. Enggak, saya kalau bermain exciting tuh seneng. Saya. Oh, Iya, sukanya kan kayak es skating memang. Iya. Yang di es membeku itu kan. enggak, saya es campur. Iya. Jadi Gimana tadi? Eh. Sampai mana tadi? Unyeng-unyeng. Itu kan nggak penting ya. Unyeng-unyeng nggak penting kita bahas ya. Yang lain aja. Bisa mampir ke unyeng-unyeng. Gimana ceritanya? ya karena kita ini liar. Iya. Ada otak reptil kita itu Wah, masalah otak tadi. Ada otak kanan, otak kiri, otak tengah. Disebut unyeng-unyeng. Ketemu. Betul. Ya, itu. Jadi Nah, kita iya betul. bahas itu. Jadi fungsinya otak itu tadi. Kalau ada otak kanan, otak kiri yang dominan yang mana itu biasanya menunjukkan bakatnya seperti apa. Iya, betul. Ada orang bakatnya di dunia seni, Itu otak kanan. otak kanan. Otak Nah, kanan. Kalau mungkin lebih ke apa? Yang eksak Scientist begitu. yang Iya. eksak itu
otak kiri. Oh, otak kiri. Ada yang nggak ke kanan, nggak ke kiri. Apa itu? Ya karena nggak punya otak. Tapi biasanya malah jual otak-otak. Iya, betul. Makanya yang Otak-otak apa itu? yang nggak punya otak silakan beli otak-otak. Otak-otak itu biasanya berhubungan dengan Deng. bandeng. Bandeng. Artinya bandeng itu berharap kita semuanya itu ada jiwa bandeng. Artinya bandeng. Bantu dengan apa yang kamu punya. Bantu dengan apa yang kamu jadi bandeng. Bandeng. maka orang mungkin lontong ala lontong, tapi di situ ada Artinya saling lontong melontong. tolong menolong. Iya. Jauh. Jangan kita menampakkan apa yang mampu kita lakukan untuk menolong orang. Aku habis menolong orang, sombong. Makanya ada ketika tangan kanan memberi, Iya. usahakan tangan kiri tidak tahu. Nah, gini ya. Artinya itu hanya kiasan. Oh. Artinya bahwa dalam tubuh kita, tangan kanan, tangan kiri itu kan dalam satu tubuh. Itu aja usahakan yang dilakukan ini, kebaikan ini jangan sampai diketahui bagian tubuh yang lain, apalagi Betul. dipamer-pamerkan ke orang. Itu maksudnya kan seperti Betul, itu. karena bicara dengan imam besar pelawak Indonesia, tentunya kita nggak boleh untuk takabur. Takabur. Iya kan? Takabur loh, masih diajak ngomong kok mau kabur. Iya. Takabur loh, mau kabur kemana? Iya, nggak mungkin, belum selesai. Kalau udah ditutup, Anda masih bersama di acara. Nah, itu saya. Ya. Lah, pemirsa saya masih kejeding. Itu kita tunggu. Ya. Atau kita ikut kejeding? Loh, jangan. Enggak. Artinya begini, Cak Lontong ini mencegah kita untuk ikut orang tanpa kita ketahui apa yang dilakukan. Apalagi tanpa izin. Itu namanya kalau di dunia ini stalking. Betul. Ini Itu stalking. Stalking itu istilah kayak misalnya stok itu lampu. strongking. Itu strongking. Saya itu wes lo lawas ya, zaman teknologi zaman dulu saya tahu. Lampu strongking atau lampu Petromax. Iya. Itu yang menemukan siapa? Siapa itu? Itu namanya Max apa gitu. Itu namanya berbahan dari petrol itu minyak tanah. Iya. Petrol, makanya itu disebutlah Petrol Max. Iya. Petrol aslinya sebenarnya Petrol Max. Nah, Tapi supaya orang Indonesia gampang nyebutnya Petromax. Strongking ini kan bicara cahaya. Cahaya. Acara ini juga kepingin memberikan cahaya kepada. Walaupun mungkin hanya kita sih inginnya memberi cahaya. Kalau mungkin sekarang hanya sebatas lentera atau mungkin lilin atau cahaya kecil, tapi setidaknya itulah yang wujud yang kita berikan. Ya. Sekecil apapun mudah-mudahan bisa menjadi modal untuk menerangi dunia. Betul, makanya imam besar pelawak Indonesia itu ada dua. Satu, menjaga marwah profesi. Profesi pelawak. Iya, tahun-tahun itu kan kemudian banyak yang pakai narkoba, artis-artis itu. Nah, kemudian saya meluncurkan gerakan artis anti maksiat. Sebut apa? Biasanya ada singkatannya apa? Itu nggak saya singkat. Karena saya mencoba untuk menyingkat kesulitan. Apa tadi? Gerakan artis anti maksiat. Ada. Harusnya ada. Sudah. Gerakan. Saya itu 2 bulan mikir itu nggak ketemu. Harusnya ada. Ini sudah ditulis nih. Harusnya dia. sederhana ini dan sangat dekat dengan semua orang. Sudah ketemu. Semua gerakan artis anti maksiat. Siap. Garam. Itu Iya luar kan? biasa. Nah, itu kan mau sangat dekat dengan kita. Garam itu semua orang tahu. Ini Bible ini. Ini Gerakan Bible. Alkitab anti- ini. Bible Alkitab ini. Nah, Menggarami. itu Itu bahasa Alkitab itu. makanya garam gerakan artis anti maksiat. Nah, artinya jauhi maksiat, dekati emak kita. Nah, benar sekali. Iya, Mak kita itu maksudnya ibu. ibu kita. Ibu kita bisa dalam konteks sebagai manusia itu ibu ya secara ya biologis Iya, yang melahirkan kita, tapi sebagai warga negara ibu yang adalah bangsa ini, Iya, betul. negara ini, Nah, ibu tertinggi ibu. di mana kita hidup, tumbuh, besar dan mengabdi di sini, itulah ibu kita juga. maka jangan dilupakan ada ibu bumi, bapak angkasa. Tuh.
manusia harus bisa menjaga keseimbangan antara yang atas sama yang bawah. Ibu bumi, bapak angkasa. Linggayoni. Iya, Linggayoni. ini bahasa Jawa kuno ini, Linggayoni. Enggak, ini baru saja saya ucapkan. Baru saja saya ucapkan. Tapi termasuk bahasa Jawa kuno. Nah, iya. Yang baruan sampean ucapkan. Nah, betul. Yin dan yang. Yin dan yang. Nah, Ya. Ada kebaikan, ada burukan, ada siang, ada malam, iya. ada hitam, ada putih. Betul. istilahnya. Ini filosofi Tiongkok. Dari Tiongkok. Iya, dari Tiongkok. Yin Ilmu dan yang. iya. Jangan ada kita kemudian mempermasalahkan keberadaan dua yang berbeda ini. Iya. Ini kehidupan. Justru ini sunatullah. Oh, Iya kan? benar. Siang malam itu jadi ya tidak untuk dipersatukan dan tidak untuk disamakan. Nah, betul. Karena memang secara kodrat berbeda sama Iya. dengan ayah dan ibu kita. Iya. Laki-laki perempuan tidak untuk Sama sama-samakan, tapi itu memang punya kodrat masing-masing berbeda tetapi maksimal sesuai dengan fungsi masing-masing, itulah yang penting. ini ada jeda beberapa menit tanpa tawa. Memang kita sengaja. Iya. Sengaja berproses, mana tawa, mana kita berpikir. Dinamis. Dinamis. Ada ritme. Maka ada dinami, ada animi. Mie apa yang Anda suka? Ini mapan. Bisa menjadi sponsor. Bisa menjadi sponsor. Iya. Ini tawarkan ke sana. Iya kan? Nanti pasti dapat makan siang gratis. Iya. Itu program. Iya, program. Ikut. Jadi ada yang namanya sandang pangan Papan. untuk Mapan. Nah. Iya. Jadi dari Itu situ kebutuhan primer. iya, Kalau disebutnya. Kalau Ada kebutuhan tersier. betul. Kalau Sebelum sandang- tersier, sekunder. Sekunder, tersier. Ah. Primer itu sandang, pangan, papan dianggap kebutuhan primer. Primer. Yang sekunder, Yang sekunder itu kebutuhan setelah primer. betul. Nah, tersier itu setelah sekunder. Sekunder. Nah, ya. Oke, memang kesannya ketika kita ngobrol dengan Imam Besar Pelawak Indonesia Pak Jadilu, ngomong ke sana kemari, tapi bagi Anda yang mencermati dengan logika, dengan penuh perasaan dan juga imajinasi, saya yakin akan banyak hal yang bisa Anda dapatkan di sini. Ya kan? Maka kalau kemudian kepingin humor itu mahal, kembali saya ingat doa dari Gus Dur itu. Nah, itu apa gimana itu? Maka humor itu ya harus ada kandungan 3 hal tadi yang saya sebut. Humor itu tidak hanya sekedar ger, tapi Ada harus 3 unsur tadi. 3 unsur Sandang, pangan, papan. untuk makan. Ya, jangan terkecoh. Ini omongan Cak Lontong yang kadang-kadang mengecoh. Supaya apa? Kita berpikir, berproses untuk menemukan kebenaran yang ada. Makanya slogan saya adalah mikir. Nah, ini. Saya salut Cak dengan mikir, karena banyak doktrin dan dogma itu diterima tanpa mikir. Akhirnya doktrin itu sesuatu yang belum yakin kebenarannya, tapi kita sudah mempercayai penuh. Karena nggak mikir. Nah, makanya kemudian mikir. Sekali-sekali saya minta, jangan kemudian begini Cak. Tapi Ini kemudian orang menganggap ini terlalu kecil. Mikir. Buktinya masih banyak orang yang tidak nggak mikir. Jadi kalau mikir itu hanya nunjuk dengan satu jari kecil, ini sekali-sekali harus begini ya. Mikir. mikir dengan segala hormat. Nah, Wah. mikirlah dengan segala hormat dan mikir dengan sepenuh jarimu yang ada. Tidak hanya 1 tapi 5 jari mikir. Tuh, mikirlah dengan segala hormat karena kalau sebagai manusia Anda menggunakan akal Anda untuk mikir, saya yakin Anda pasti akan menghormati manusia yang lain. Nah, untuk itu humor harus memenuhi unsur humanis, moralis, religius. Nah, itu dia 3 unsur yang harus kita sampaikan melalui humor. Matur nuwun waktunya. Sama-sama Cak Lontong. Senang sekali ngobrol dan banyak ilmu dari sampean. Saya walaupun juga banyak dengan kesempatan cara santai. menyerap ilmu jenengan. Oke, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Kita akan hadirkan lagi janji saya untuk mendatangkan lagi Abah Jadi, tapi khusus akan bicara tentang 7 buku yang sudah ditulis beliau. Anda pasti penasaran. Karena setahu saya itu
belum sampai 8 loh buku yang ditulis. Tahu-tahu sudah 7 ternyata. Ya Allah. Nggak nyangka. Iya, karena 7 itu belum 8. Wah, itu Ya, 1 jam. Bisa jadi 3 itu. ingat 1 Ya jam Allah. ini bisa menjadi 1 detik. Kalau kita menggunakan perhitungan fisika kuantum. Oh. Apa itu fisika kuantum? Nah, akan Anda dapatkan di buku Humor Ultrasonik. Terima kasih Calondong, saya Calondong. Sayang, terima kasih. Sulit untuk menghentikan acara ini. Heeh. Ini terus berkembang, Calondong. Terus berkembang. Ini saya kira kalau gini terlalu kecil dapatnya. Iya. Ya. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk yang lain. Yang jelas ini manfaat untuk saya secara pribadi. Iya. Bertemu dengan Abah Jadi. Sehat terus, Bah. Sami-sami sehat terus Calondong dan keluarga. Dan mohon doanya mudah-mudahan toko kelontong ini semakin banyak dikunjungi toko-toko. Iya. Karena kalau banyak tokoh yang kesini bukan hanya memberi manfaat buat saya secara pribadi, tapi Betul. lebih banyak kepada Anda yang menyaksikan. Dan bisa berusia panjang. Amin, amin. Sekali Siapa? lagi terima kasih Abah Ya, Jadi. matur Dan pemirsa, kalau Anda ada pertanyaan apapun bentuknya ingin Anda tanyakan, silakan Anda tanya ke Abah Jadi langsung. Anda. Ya ke ini kolom komentar. Iya, maksudnya kolom Kolom komentar. komentar. Siapa tahu kalau nanti pertanyaannya mau secara spesifik ditujukan ke Abah Jadi, kan nanti kita sampaikan. Ya. Biar nanti Siap, dijelaskan siap, oleh siap, Abah siap, Jadi. siap. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat, dan saya yakin ini pasti bermanfaat minim buat pribadi saya. Terima kasih sudah datang ke Toko Kelontong. Kelontong siapa kalau bukan tokoh? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.